surah Ali Imran ayat 103, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ibarat kalau kita mudahkan dalam analogi, ibu tahu sapu lidi? Sapu lidi kalau cuma satu biji, satu buah lidi bisa nggak membersihkan kotoran-kotoran dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya? Nggak bisa. Tapi sapu lidi kalau bersatu padu dengan sapu lidi yang lainnya, kokoh dia, kuat dia, nggak bisa dipatahin. Kalau satu lidi mudah dipatahkan, betul? Tapi kalau sapu lidi bersatu yang kokoh sulit dipatahkan dan dia bisa membersihkan kotoran-kotoran dengan sempurna. Itu kalau ibaratnya sapu lidi. Apalagi kita, kalau satu orang mudah dihancurkan, mudah diganggu, tapi kalau kuat bersatu padu, susah untuk dilawan, susah untuk diganggu, ya. Itulah yang mengibaratkan dengan yang dinamakan persaudaraan, ya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam menjaga persaudaraan khususnya ukhuwah Islamiyah, yang pertama tadi, bersatulah, jangan pernah engkau bercerai-berai. Yang kemudian yang kedua, memiliki akhlak yang baik untuk membuat peradaban yang besar dalam menjaga persaudaraan kita. Yang kedua, yang paling mudah ini, tapi sering sekali orang lakukan, mereka percaya hoax. Jangan mudah engkau percaya pada berita-berita hoax, berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang membuat engkau membenci saudaramu. Sekarang kan banyak ibu-ibu sekalian, betul nggak? Kita baru dengar selentingan, kita nggak tahu, sehingga kita membenci satu kaum atau kita membenci seseorang, padahal kita tidak tahu kebenarannya. Itu yang membuat persaudaraan menjadi pecah. Oleh karena itu jangan mudah dalam percaya berita-berita hoax, ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ibu-ibu semua orang-orang beriman di sini. Apa kata Allah? Jika datang seorang yang fasik membawa suatu berita kepadamu, kalau engkau dengar ada satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kalau ada berita yang sampai ke telingamu, jangan mudah engkau ini percaya. Lisanmu ini berkoar-koar kemana-mana, kemudian engkau membuat orang lain juga jadi membenci suatu kaum atau seseorang, padahal engkau tidak tahu kebenarannya. Kata Allah, jangan kau lakukan begitu, sehingga engkau nantinya akan menimpakan musibah kepada orang itu. Engkau akan menimpakan musibah kepada suatu kaum yang nanti kamu akan menyesal karena perbuatanmu itu. Kamu nggak tahu keadaan yang sebenarnya. Ngapain ikut-ikutan berbicara pada sebuah perkara yang kamu tidak tahu keadaannya? Sekarang kan ramai di sosial media, betul ya Bu? Ramai berita apa coba di sosial media? Perceraian kah, perselingkuhan kah, atau berita apapun itu. Kita tidak pernah tahu kebenarannya. Jangan kita kemudian langsung percaya pada satu berita itu. Bahkan lebih buruk lagi, kita kemudian menyebarkan atau menambah-nambahkan sebuah berita yang kita tidak tahu. Itu yang membuat akhirnya terjadi perpecahan, adanya kebencian. Kadang-kadang kita nggak kenal seseorang, namun kita sudah benci duluan. Atau lebih parah lagi, kita mengajak orang-orang untuk membencinya misalnya. Jangan seperti itu. Orang-orang mukmin tidak berbuat seperti itu, ya. Allah mengkhususkan untuk orang-orang yang beriman. Kalau datang sebuah berita, jangan mudah percaya. Engkau teliti dulu kebenarannya. Jangan sampai engkau melakukan sesuatu dengan kebodohanmu itu, yang mengakibatkan engkau pada akhirnya menyesal atas perbuatanmu yang gegabah itu. Jadi umat Islam ini tidak begitu. Kita ngaji baik-baik, kita mau salat menjadi orang yang akhlaknya baik, kita mau baca Quran karena kita mau punya akhlak yang baik, maka jaga betul-betul lisan kita untuk tidak menyakiti hati saudara-saudara kita. Ibu minta maafnya gimana coba? Kalau apa yang kita bicarakan itu suatu ghibah atau fitnah, ya, sesuatu yang tidak benar. Cara minta maaf sama orang itu gimana? Itu pun kalau dia maafin, kalau dia nggak maafin gimana? Betul nggak ibu-ibu sekalian? Kita mau jaga diri kita, lisan kita ini nggak mau berbuat yang buruk-buruk. Seperti contohnya,
Dalam kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah difitnah. Ibu-ibu kita ini siapalah kita ini. Jadi kalau suatu ketika kita difitnah, ya kita ini siapa? Ummahatul mukminin sekelas Siti Aisyah saja difitnah. Difitnah oleh seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi munafik ini sangat berbahaya ibu-ibu sekalian. Lebih berbahaya dari orang yang tak beriman kepada Allah. Karena munafik ini dia di depan kita sama seperti kita, namun di belakang musuh dalam selimut, duri dalam daging, ya. Difitnah oleh seorang yang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul memfitnah Siti Aisyah ini berselingkuh. Bayangkan, seorang ibunya orang-orang beriman yang paling dicintai Nabi, Siti Aisyah, difitnah selingkuh. Ibu tahu kisah itu, peristiwa yang sangat terkenal, di mana Rasul bersama Siti Aisyah bersama rombongan pulang dari satu keadaan, beristirahat di satu tempat sebelum berangkat pulang ke Madinah. Kemudian Siti Aisyah keluar atau turun dari untanya untuk sebuah keperluan, untuk buang hajat. Lalu para sahabat dan Nabi tidak sadar Siti Aisyah tidak ada di unta tersebut, mereka pulang ke Madinah. Siti Aisyah yang tertinggal terkejut, aku seorang diri berharap agar rombongan kembali lagi menjemput Siti Aisyah. Namun ada satu orang yang tertinggal, namanya Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi tertinggal juga dari rombongan dan begitu kaget melihat Siti Aisyah seorang diri di tempat tersebut. Maka Safwan ini mempersilahkan Siti Aisyah untuk naik ke untanya. Dan Safwan kemudian menuntun unta tersebut. Sampai di Madinah, hal ini dimanfaatkan oleh orang munafik yang dengki. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dengki, hasad, benci sebetulnya pada Nabi. Karena harusnya dia yang menjadi pemimpin pada saat itu di kota Madinah. Tapi ketika Nabi datang, orang-orang mencintai Nabi, sehingga Nabi yang menjadi pemimpin di kota Madinah. Berlatar belakang hasad dan benci ini, maka ia pun munafik, pura-pura, ya, pura-pura orang Islam, pura-pura menjadi orang yang beriman, padahal menghancurkan dari belakang. Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bohong. Lihatlah Aisyah berselingkuh, Aisyah berselingkuh, Aisyah berselingkuh. Dan ibu-ibu tahu hampir satu Madinah percaya dengan berita itu. Dahsyatnya fitnah ya ibu-ibu sekalian ya, membuat semua orang, sebagian besar orang membenci Siti Aisyah, padahal beliau adalah seorang wanita yang salihah. Namun teman-teman sekalian, ya, Nabi pun pada akhirnya juga tak tahu harus berbuat apa. Nabi berkata seperti ini kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pasti Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa itu memang benar apa kata mereka, minta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubatmu. Dan kemudian Siti Aisyah menjawab, sedih beliau mendengarkan perkataan Nabi, kalau memang engkau tak melakukannya, Allah akan membersihkan namamu ya Siti Aisyah. Kalau engkau melakukannya, bertaubatlah kepada Allah. Siti Aisyah sedih. Berarti beliau berpikir, berarti mungkin Nabi ada kepikiran yang lain-lain gitu ya. Siti Aisyah sedih. Maka Siti Aisyah berkata, demi Allah, saat ini aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 18. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah sajalah aku memohon perlindungannya terhadap apa yang kalian semua ceritakan. Sudah tidak bisa lagi Siti Aisyah mau bicara apa, orang juga sudah nggak percaya lagi ya. Kalau Siti Aisyah bilang saya tidak melakukan, sebagian orang nggak percaya. Kata Siti Aisyah, ya sudahlah, aku bersabar saja dan aku hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya turunlah ayat yang membersihkan nama Siti Aisyah. Namun yang menarik di sini teman-teman semua, ya, yang menarik di sini adalah bahwa ada sebagian orang, termasuk istri-istri Nabi yang lainnya, yang Nabi tanya kepada mereka, menurut pendapatmu, kata Nabi, Nabi kan punya beberapa istri kan, bagaimana dengan berita bohong itu? Ada istri-istri Nabi yang mengatakan, aku tidak tahu sama sekali tentang berita itu. Aku menjaga pendengaranku dan menjaga penglihatanku dari hal-hal itu, aku tidak tahu apa-apa, tidak lihat juga secara langsung. Yang aku tahu Aisyah adalah orang yang baik, kata salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Padahal bisa saja madu-madu ini istri Nabi yang lainnya menjadikan ini sebuah kesempatan agar Nabi bisa berpaling kepada mereka dan membenci Siti Aisyah. Namun istri Nabi ini yang lainnya adalah orang-orang yang saleh. Mereka mengatakan, aku menjaga pendengaranku, menjaga penglihatanku, aku tidak tahu apa-apa tentang itu, yang aku tahu Aisyah orang baik. Jadi tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan berita sesuatu yang tidak kita tahu kebenarannya. Jadi teman-teman sekalian,
Seperti judul kita pada hari ini, mau membangun peradaban umat dengan akhlak yang mulia. Hal yang paling penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, hati-hati dengan berita-berita yang memborbardir kita pada masa ini, yang kita belum tahu itu benar atau salah, yang membuat kita tiba-tiba benci pada orang tersebut. Tidak begitu caranya ya. Jadi jangan percaya kepada berita-berita hoax. Kasihan nanti akibat kezaliman kita, bertindak gegabahnya kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak adil kepada orang yang baik itu misalnya. Begitu ya ibu-ibu sekalian. Ketiga, dalam menjaga persaudaraan, jangan engkau suka mengompori saudaramu sendiri. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Muslim? Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram. Haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Jangan kau ganggu-ganggu darahnya, jangan kau ganggu-ganggu kehormatannya, jangan kau ganggu-ganggu hartanya. Kalau kita mengumbar aib, artinya kita mengganggu kehormatannya. Kita semua punya dosa ibu sekalian, betul? Sebagaimana kita tidak ingin dosa, aib, maksiat kita tersiar di kalangan orang lain, pun orang lain juga begitu. Maka jangan kita menjadi orang yang mengompor-ngompori saudara kita untuk saling membenci satu sama lain. Jahat kita kalau kita melakukan perbuatan seperti itu. Kadang-kadang kita ini ibu sekalian punya sifat yang sangat buruk. Bukan kita ya, orang di luar sana. Di sini orang salehah semua. Kalau kita benci pada seseorang, kita akan sangat bahagia kalau kita bisa mengajak semua orang benci kepada dia. Nggak begitu. Kita bukan orang yang mengompor-ngompori. Ya, nggak boleh seperti itu. Yang keempat, sifat seorang mukmin, seorang muslim dalam menjaga persaudaraannya, jangan engkau mengolok-olok, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Kenapa saya katakan begini? Ibu-ibu lihat, mungkin kalau di kehidupan hari-hari mungkin jarang kita temui, tapi di sosial media, karena nggak kelihatan mungkin wajahnya, mudah kita mengolok-olok, merendahkan orang lain, seakan-akan kita ini bukan orang yang, seakan kita ini orang yang tidak pernah punya salah. Benar nggak ibu-ibu sekalian? Banyak nggak orang mengolok-olok orang lain di sosial media? Pelakunya bukan cuma anak-anak muda, bahkan sampai orang yang sudah usia tinggi, ibu-ibu, nenek-nenek, banyak juga yang begitu. Sampai akhirnya banyak yang melaporkan undang-undang ITE dan sebagainya, banyak ya, yang ditangkap-tangkepin tuh banyak kan, dikarenakan olok-olok, merendahkan dan sebagainya. Andaikan kita ini seorang mukmin yang beriman betul-betul dengan keimanan kita, kita pasti menjalankan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Karena firman ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Kalau engkau mengaku beriman, lakukan ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan, mengolok-olok sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang engkau olok-olok itu, yang engkau tertawakan itu lebih baik daripada dirimu. Wahai kalian juga para perempuan, jangan sampai sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan suka engkau mencela, jangan memanggil-manggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa kalian semua yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah sudah mewanti-wanti, jangan engkau mengolok-olok, jangan suka merendahkan. Engkau ini merendahkan orang lain seakan-akan dirimu tiada punya dosa. Kita ini punya dosa semuanya, betul Bu? Ada nggak ibu-ibu yang suci, yang bersih dari dosa? Dikatakan apa? Hati-hati, jangan engkau olok orang lain, jangan engkau merendahkan orang lain, jangan engkau membuka aib orang lain. Bisa jadi sebelum engkau mati, engkau pun akan melakukannya. Sesuatu yang kau ejek, yang kau olok-olok, amit-amit dia melakukan perbuatan begitu, buruk sekali dia, kita sebarluaskan. Bisa jadi engkau pun menjelang akhir hidupmu, bisa jadi engkau melakukan perbuatan itu juga. Tidak ada yang tahu teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah kita merendahkan, mengolok-olok orang lain. Ada orang-orang yang mengolok-olok orang lain karena dia punya pemikiran yang berbeda. Dia punya pemikiran yang berbeda, kita hormati.
Dia punya referensi sendiri, kita punya referensi sendiri. Kita hormati satu sama lain. Jangan kita rendahkan, jangan kita diri, ibu sekalian. Ingat tadi, umat muslim ini ibarat satu tubuh. Kadang-kadang saya sedih ya kalau ada pertikaian satu sama lain. Jangan, kita ini umat Islam bersatu, saling mencintai, saling melindungi. Jangan kebalikannya, umat Islam kok saling membenci, umat Islam kok saling bermusuhan. Jangan. Kadang-kadang saya doa sama Allah sambil nangis ya ibu sekalian, ya Allah, jadikanlah umat Islam ini bersatu padu, saling menyayangi. Itu kalau luas, apalagi di dalam rumah. Dalam rumahnya juga harus bersatu padu. Ya, jadi kembali lagi, jangan kita merendahkan, suka merendahkan. Jangan kita suka mengolok-olok, seolah-olah kita ini orang yang suci, bersih daripada dosa. Seolah-olah kita ini orang yang paling benar. Kita benar, tapi kita juga ada salahnya. Dia salah, tapi dia juga ada benarnya. Betul? Ya, jadi jangan pernah kau anggap remeh orang lain. Orang yang kau anggap remeh mungkin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah tahu. Kita yang mungkin dihormati oleh orang banyak, mungkin Allahu a'lam bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah. Jadi jangan kau merasa lebih hebat, merasa lebih suci, merasa lebih benar, merasa lebih pintar. Jangan seperti itu. Sehingga dengan perasaanmu itu engkau akhirnya merendah-rendahkan orang lain. Tidak boleh. Pernah pada suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, mengatakan sesuatu hal kepada Sofia. Nabi punya istri dari keturunan orang Yahudi namanya Sofia. Kata Siti Aisyah, aku melihat seorang wanita Yahudi. Ya, Siti Aisyah mengucapkan kalimat yang tidak baik kepada Sofia. Jangan berkata demikian ya Aisyah. Telah masuk Islam dan menjadi muslimah yang baik. Ya, perkataan itu perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Begitu pula dengan kita. Hati-hati dengan lisan kita yang bisa merusak persaudaraan. Baik persaudaraan antara umat beragama maupun persaudaraan dengan sesama muslim. Berikut pula ada kisah lain dari sahabat Nabi, namanya Abu Dzar Al-Ghifari dengan bin Rabbah. Pada saat itu dan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai bin Rabbah, engkau itu hanyalah seorang anak dari budak wanita hitam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Bilal? Bilal mengadukan ini pada Rasul, dan Rasul menegur Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul mengatakan, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, perbuatan itu bukan perbuatan atau perkataan yang baik. Engkau ini melakukan perbuatan yang buruk, yang perbuatan itu tidak pantas disebutkan oleh orang yang sudah berhijrah di jalan Allah. Perbuatan yang diucapkan di masa jahiliyah, bukan perbuatan yang diucapkan sekarang ketika kau sudah berhijrah. Jadi Rasul menegur ketika ada orang-orang yang merendahkan orang lain. Tidak boleh merendahkan fisik, merendahkan kepercayaan orang lain, merendahkan pemikirannya orang lain, merendahkan yang lain-lain. Status sosialnya orang lain. Siapa dirimu? Mudah sekali Allah membuat dirimu berada di posisi yang bawah. Hari ini kaya, besok kau miskin, gampang kok bagi Allah. Hari ini kau punya jabatan yang hebat, besok Allah buat ada kasus, tiba-tiba engkau tak terhormat lagi di mata manusia, gampang bagi Allah. Betul nggak ibu sekalian? Hari ini terkenal, besok menjadi orang yang dibenci, gampang kok bagi Allah. Hari ini sehat, besok sakit, mudah kok bagi Allah. Apa yang kau sombongkan sehingga engkau merasa lebih tinggi dan berhak untuk mencaci maki atau merendahkan orang lain? Jadi kita jaga akhlak itu ya ibu-ibu sekalian ya. Kita mau kita ini jadi orang baik ya Allah. Waktu kita sempit, bentar lagi ketemu Allah, sebentar lagi ada waktu perjumpaan dengan Allah. Seharusnya kita ini disibukkan dengan mempersiapkan jawaban kita nanti di hadapan Allah, bukan malah menebar kebencian, bukan menebar Tuhan. Kemudian yang terakhir, jangan suka engkau menggunjing dan suuzon. Gak ada bukti berprasangka buruk kemudian kau menggunjing. Dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ini juga berlaku di rumah maupun di luar rumah, pada pasangan kita maupun kepada siapapun. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Dikit-dikit suuzon, dikit-dikit suuzon, dikit-dikit suuzon. Capek kita ini ibu sekalian. Biasanya suuzon dulu, baru nanti akan cari-cari kesalahan. Setelah cari-cari kesalahan, korek-korek kesalahan, baru kita menggunjing. Makanya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Jangan engkau menggunjing.
Sukakah engkau ya ketika memakan bangkai saudaramu sendiri? Perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat menjijikkan. Orang bukan perbuatan yang begitu. Jangan suka suuzon. Belum ada buktinya, belum kau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Kadang-kadang suuzon. Kadang-kadang kita sangat suuzon dengan suami misalnya. Kalau kita belum lihat dengan mata kepala sendiri, ibu sekalian, jangan suuzon terus-menerus. Capek loh. Suuzon itu capek, ya. Kadang-kadang kita ketakutan ngecek handphone suami. Ada orang yang suuzon berlebihan, ngecek handphone suami tiap berapa detik. Suami ke kamar mandi cepat-cepat dicek handphonenya misalnya ya. Ketakutan secara berlebihan menyusahkan hidupmu sendiri. Kecuali kau memiliki bukti-bukti yang nyata, itu beda soal. Dikisahkan ceritanya Hasan Al-Basri, ibu sekalian. Saat itu beliau suuzon, berprasangka buruk. Di suatu malam Hasan Al-Basri ini melihat ada seorang pemuda yang sedang duduk berdua-duaan dengan seorang wanita, dan di tangannya ada sebotol minuman. Hasan Al-Basri ini ya, seorang cendekiawan yang hidup di masa kekhalifahan Umayyah, berbisik dalam hatinya, alangkah buruknya orang itu di malam hari berdua-duaan dengan seorang perempuan dan meminum minuman khamar, tidak seperti aku. Beliau berbisik dalam dirinya sendiri. Belum selesai berpikir demikian, di dekat situ ada danau atau ada sungai yang kemudian terlihat ada perahu yang tenggelam. Lalu cepat-cepat pemuda yang tadi itu menyebur ke dalam ya, ke dalam sungai itu untuk menyelamatkan orang-orang. Hingga semuanya selamat, tersisa satu orang. Kata pemuda itu pada Hasan Al-Basri, jika engkau memang lebih mulia daripada saya, maka dengan nama Allah selamatkanlah orang satu lagi di dalam lautan itu. Engkau selamatkan dia, karena saya sudah menyelamatkan yang lainnya. Namun sayangnya Hasan Al-Basri tidak mampu menyelamatkan orang yang berada dalam sungai itu. Dan tiba-tiba pemuda itu seolah-olah tahu apa yang ada di pikiran Hasan Al-Basri. Pemuda itu mengatakan, wahai tuan, sebenarnya perempuan yang duduk di samping saya ini bukan orang lain, ini ibu saya sendiri. Dan minum yang saya pegang ini bukan minuman khamar, ini minuman air yang biasa. Maka Hasan Al-Basri pun tertegun mendengar penjelasan pemuda tersebut, dan akhirnya Hasan Al-Basri berkata, kalau begitu, kata beliau, sebagaimana engkau telah menyelamatkan orang-orang tadi dari lautan, dari sungai itu, dari mara bahaya, dari tenggelamnya mereka, maka selamatkanlah saya dari tenggelam dalam kebanggaan dan kesombongan. Karena Hasan Al-Basri kan tadi berpikir kan, saya ini lebih mulia, dia ini sama perempuan asing, bukan mahramnya, minum khamar, dia sangat buruk. Ternyata itu suuzon, prasangka buruk yang tidak benar ya. Maka laki-laki itu pun menjawab, pemuda itu pun menjawab, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan tuan. Sejak hari itu Hasan Al-Basri pada akhirnya selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau paham bahwa beliau adalah makhluk yang tidak lebih baik daripada orang lain. Jadi jangan kita ini sok-sokan, sok suci, sok bersih, sok pintar, sok benar, jangan ibu sekalian. Di diri orang lain ada kelebihan yang mungkin engkau tidak punya juga. Betul? Mungkin engkau banyak sedekahnya, tapi dia mungkin banyak qiyamul lailnya. Engkau mungkin banyak puasanya, dia mungkin banyak mengajinya. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Di diri setiap orang ada kelebihannya masing-masing. Jadi jangan kita suka mengolok-olok atau merendahkan orang lain. Berikutnya teman-teman sekalian, agama Islam adalah rahmatan lil alamin ya. Maka ini sebenarnya kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW yang kita cintai ini teman-teman sekalian membawa ajaran Islam rahmatan lil alamin. Maka lanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Rahmat ini apa sih? Rahmat ini kasih sayang. Rahmat ini kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Dan kita melanjutkan perjuangan itu. Jangan merusak nama baik Islam hanya karena perilakumu yang kasar, perilakumu yang suka membuat permusuhan. Jangan teman-teman sekalian. Ajaran Islam indah dan penuh kasih sayang. Maka kita jaga itu dengan sebaik-baiknya. Maka berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah peradaban, khususnya peradaban Islam, khususnya umat Islam ini tidak akan pernah tegak tanpa adanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Persaudaraan Islam di antara kita ini semuanya berdasarkan persaudaraan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaga itu dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum.
hamun. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah, persaudarakanlah, damaikanlah antara saudaramu yang sedang berselisih. Bukan kita menjadi orang yang adu domba, membuat perpecahan. Justru damaikanlah kalau ada kelompok-kelompok atau ada teman-teman yang berselisih, damaikanlah. Bertakwalah engkau kepada Allah supaya engkau mendapatkan rahmat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi tugas kita mendamaikan, menyatukan, mempersatukan, bukan memecah belah. Maka untuk mencapai indahnya ukhuwah Islamiyah, ada beberapa hal yang harus kita jaga. Ya mungkin ibu-ibu sudah tahu, namun kita ulang kembali. Pertama, tidak mungkin tercipta ukhuwah Islamiyah kalau tidak saling mengenal. Maka namanya ta'aruf. Ibu-ibu tahu ta'aruf? Ta'aruf itu bukan hanya sekedar ta'aruf mau menikah. Di Indonesia ta'aruf jadi sempit, ta'aruf itu mau menikah. Padahal ta'aruf itu saling mengenal satu sama lain. Tahap awal terjalin ukhuwah Islamiyah, tahap awal terjadinya persaudaraan adalah dengan saling mengenal. Ta'aruf, saling mengenal. Kamu ini siapa? Ya. Kamu ini keluarganya seperti apa? Saling mengenal satu sama lain. Ibu sama tetangga misalnya. Nggak mungkin terjadi persaudaraan di antara tetangga itu kalau tidak saling mengenal. Kita saling mengenal tetangga kita misalnya. Setelah saling mengenal ini dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kamu semua saling berbeda satu sama lain supaya kamu saling mengenal, bukan supaya kamu saling bermusuhan, bukan kamu supaya saling membenci, namun kata Allah supaya kamu saling kenal. Setelah ta'aruf, setelah mengenal, kemudian kita yang menuju ke level berikutnya, namanya adalah tafahum, saling memahami. Kenal saja nggak cukup, juga harus saling memahami. Bukan hanya sekedar kenal nama, kenal alamat, kenal fisik, kenal pemikiran, namun saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, supaya kita tahu saudara kita ini sukanya apa sih, nggak sukanya apa sih, hingga kita bisa menempatkan diri ketika kita bersama dengannya. Jadi kalau mau ukhuwah Islamiyah kokoh, tak hanya saling mengenal tapi saling paham. Berikutnya, tingkatan berikutnya setelah saling paham, apalagi ibu-ibu sekalian? Ketiga, ta'awun, saling tolong menolong. Persaudaraan ini bisa terjalin kokoh kalau engkau saling tolong menolong. Tidak hanya sekedar kenal, tidak hanya sekedar paham, tapi juga adalah tolong menolong. Kita punya niat yang tulus, kita punya hati yang bersih. Kita mau menolong saudara-saudara kita. Kita mau saling membantu saudara kita yang lainnya. Ada yang namanya ta'awun, tolong menolong. Misalnya kita lihat kita di Palestina, agak jauh sedikit ya, Palestina misalnya. Kita kenal saudara-saudara kita ini, kita paham mereka adalah orang-orang yang sedang menjaga tanah sucinya umat Islam. Kemudian setelah itu jangan engkau paham saja, sekedar paham saja, iya kita paham mereka orang-orang hebat yang menjadi frontliner, garis terdepan menjaga Baitul Maqdis Palestina. Jangan sekedar paham, namun juga adanya tolong menolong. Hari ini kita tolong mereka misalnya dengan doa kita, dengan donasi yang kita berikan misalnya ya. Kita membantu mereka menjadi sebuah darah daging ya, dan setiap helaan nafas ya, saling tolong menolong satu sama lain. Ingat, kita ini bagai ibarat satu badan yang saling menyayangi satu sama lain. Ibu-ibu sekalian, saya ini ada beberapa program, ada satu program TV yang kita menuju ke panti jompo, panti asuhan, kolong jembatan, dan saya agak sedih ketika saya lihat teman-teman saya yang di Jakarta itu ya, di bawah kolong jembatan, kolong tol. Videonya saya upload di sosial media saya, di Instagram saya, kalau ibu mau lihat kolong seperti apa. Dan di situ tidak ada musola ibu sekalian, tidak ada pendidikan agama Islam. Sedih sekali rasanya. Teman-teman dari agama lain sudah lebih cepat ya untuk membantu mereka. Di mana umat Islam? Umat Islam ini mayoritas. Kenapa tidak hadir di tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang membutuhkan? Oleh karena itu, umat Islam yang besar ini bersatu padu untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan. Berikutnya, selain tolong menolong, yang tingkatan lebih tinggi lagi lainnya adalah takaful, saling menanggung beban. Engkau dan saudaramu itu saling menanggung beban. Inilah ketinggian ukhuwah Islamiyah, ketinggian antar umat
Islam ya, rasa sedih dan rasa senang selesaikan bersama-sama. Indah ya kalau punya sahabat-sahabat seperti itu. Dia nggak akan merasa sendirian karena sedihnya bersama-sama, senangnya bersama-sama. Temannya ikut turut menanggung beban, ikut turut menyelesaikan permasalahannya itu. Bukan semata-mata hanya mendoakan, namun juga mengulurkan tangan, memberikan bantuan, memudahkan, melapangkan urusan. Indahnya persaudaraan umat Islam seperti itu. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Muslim? Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Ya, teman-teman sekalian. Dan yang kelima, yang terakhir yang saya bahas pada hari ini, teman-teman sekalian, yang paling tinggi yang bukan, namun ini sangat dahsyat ya, adalah ithar, yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Karena kecintaan yang luar biasa ini tingkatan tertinggi dalam persaudaraan sesama umat Islam. Contohnya seperti apa? Ithar ya, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Seperti contohnya teman-teman sekalian, ada satu kisah di mana pada saat itu terjadi perang yang sangat dahsyat. Lalu ada 3 orang muslim yang terkapar kehausan. Lalu seseorang memberikan minum pada orang yang pertama. Kata orang pertama, saya masih bisa tahan dengan haus ini. Berikan minuman kepada orang yang kedua. Saudaraku di sana yang merintih itu lebih membutuhkan. Maka pemuda ini memberikan minuman pada orang kedua. Kata orang kedua, jangan berikan saya. Orang yang ketiga, saudara saya yang di sana lebih membutuhkan. Akhirnya pemuda ini memberikan kepada orang yang ketiga. Kata orang ketiga, saya masih bisa tahan dengan kehausan. Berikan kembali pada orang yang pertama. Jadi mereka saling mendahulukan hanya di atas kepentingannya sendiri. Atau ada sebuah kisah di mana sebuah keluarga di dalam rumah, mereka hanya memiliki satu makanan. Tiba-tiba ada seorang tamu dari negeri yang jauh datang dengan kelaparan, kemudian datang ke rumah orang tersebut. Lalu orang di rumah ini tahu bahwa orang ini musafir, tamu yang harus dimuliakan. Maka satu keluarga ini memilih untuk tidak makan. Mereka memberikan makanan itu kepada tamu. Mereka mematikan lampu dan pura-pura makan bersama. Padahal keluarga itu tidak makan, mendahulukan kepentingan saudaranya yang lebih membutuhkan. Masya Allah, ini tingkatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Dia sendiri sebetulnya membutuhkan, namun dia berikan kepada yang lain, kepada saudaranya yang lebih membutuhkan dibandingkan dirinya. Makanya ciri-ciri dari orang bertakwa dalam surah Al-Li Imran ayat 133 sampai 135 adalah berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika engkau lapang ada infak, di waktu sempit juga engkau berinfak. Ini orang-orang yang sangat luar biasa. Begitulah teman-teman sekalian, kalau kita mau persaudaraan kita menjadi semakin kokoh, maka tidak hanya engkau sekedar kenal, engkau paham, engkau tolong menolong, engkau menanggung beban, namun juga yang paling tinggi adalah engkau mendahulukan kepentingan saudaramu yang lebih membutuhkan. Ya, ini hanya orang-orang luar biasa yang bisa melakukan ini. Apa kata Rasulullah? Permisalan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai dan saling kasih sayang sebagaimana satu badan. Apabila ada satu anggota badan yang sakit, maka seluruh badan akan ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Jadi kalau ada saudara kita yang kelaparan, ibu-ibu saya mau cerita satu kisah hikmah, boleh ya? Boleh? Beberapa hari yang lalu saya datang ke satu tempat di mana orang ini menceritakan kepada saya, beliau punya rumah makan gratis, ibu-ibu sekalian, yang mana beliau memberikan makanan gratis setiap hari. Jadi beliau cerita, saya tanya, bagaimana asal muasal kok bisa memberikan makan gratis kepada banyak orang? Biasanya yang datang siang-siang itu tukang ojek, para janda, duafa dan sebagainya, yang sudah ngantri, kalau jam 12 sudah mengantri. Kata saya, ini bukan orang yang punya, saya sendiri orang miskin. Saya sendiri ketika itu sama istri tinggal ngontrak di satu kamar petak, nggak punya rumah sendiri. Kadang kami juga kelaparan, nggak punya makanan. Lalu saya sholat di masjid, dan ketika saya pulang, kata beliau, saya bertemu dengan seorang nenek. Yang nenek itu punya penyakit yang saya bisa lihat di dagingnya itu atau di kulitnya itu, bahkan saya bisa lihat ada ulat-ulat ya, ada ulat-ulat yang bergerak di daging kulit nenek tersebut. Beliau sakit parah dan beliau kesulitan berjalan. Hati saya terenyuh. Saya ini orang miskin, tapi
saya masih Allah berikan kesehatan, masih ada kelebihan yang saya miliki dibanding ibu tersebut, maka saya antarkan nenek yang sudah tua ini ke rumahnya, dan rumahnya lebih memprihatinkan dibanding rumah saya. Maka saat itulah saya bertekad untuk memberi makan kepada sang nenek yang sudah tua yang penyakitan ini. Saya terus memberi makan semampu saya, padahal diri kami sendiri juga kelaparan, diri kami sendiri juga kurang makan, kata beliau. Namun kami memberi makan untuk nenek itu sampai nenek itu meninggal dunia. Sebelum nenek itu meninggal dunia, nenek itu memberikan sebuah doa kepada saya yang saya tak pernah dengar doa itu sebelumnya. Kata bapak ini, nenek itu mendoakan saya, semoga kelak engkau akan memiliki apa-apa yang belum engkau miliki saat ini. Semoga kelak engkau akan pergi ke satu tempat yang mungkin engkau belum pernah datang ke tempat itu. Semoga kelak engkau akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin engkau belum temui pada hari ini. Doa ini aneh bagi saya. Biasanya orang kalau berdoa itu semoga diberikan rezeki yang cukup, semoga engkau diberi keselamatan oleh Allah. Tapi doa ini berbeda sampai nenek itu meninggal dunia. Akhirnya karena sudah terbiasa memberikan makanan kepada satu orang nenek, akhirnya saya tidak bisa menghentikan itu. Jadi siapapun yang saya bisa beri makan, semampu saya beri makan, beri makan, beri makan. Dan tiba-tiba entah kenapa setelah kepergian nenek itu, beliau menjual murotal dan buku-buku di masjid-masjid kalau ada pengajian. Tiba-tiba mulai laku, dagangannya jadi laku, sehingga beliau punya banyak untung untuk bisa beli makanan, untuk bisa memberi makanan orang yang lebih banyak, kata beliau. Sejak hari itu mulailah beliau memberikan makan kepada orang, dagangannya semakin laku, yang tadinya mungkin beri makan tidak banyak, namun sekarang pada akhirnya memberi makan kepada orang lain secara gratis setiap hari. Jadi beliau katakan apa yang terjadi setelah itu? Masya Allah, dahsyatnya doa nenek itu, kata beliau. Ibu-ibu, Bu Oki tahu katanya, setelah nenek itu pergi dan keuntungan saya berlipat-lipat dalam dagangan saya, dan saya akhirnya bisa memberikan makan setiap hari kepada orang. Jadi setiap hari beliau itu masak, ibu-ibu sekalian, dengan timnya, sekarang sudah besar ya, dengan timnya masak untuk memberikan makan gratis setiap hari loh, bukan hari Jumat aja, tiap hari. Kata beliau apa? Pertama, kata nenek itu, engkau akan mendapatkan atau memiliki apa yang belum pernah engkau miliki. Saya nggak punya rumah, tiba-tiba ada orang yang memberikan rumah kepada saya agar saya bisa memberikan makan gratis kepada orang lebih banyak. Rumah ini bukan rumah saya, rumah ini besar, tapi boleh saya tempati istilahnya, ya, dalam kehidupan yang baik. Mobil tiba-tiba diberikan oleh donatur untuk menjadi mobil ini menjadi operasional, ya, untuk membeli bahan makanan, untuk memberikan makan gratis kepada banyak orang. Tiba-tiba Allah kasih mobil, Allah kasih rumah. Tiba-tiba Allah berangkatkan saya umroh. Ada yang memberangkatkan saya umroh, umrohnya udah 2 kali, kata beliau. Tiba-tiba Presiden SBY datang ke rumah makan gratis saya. Tiba-tiba banyak ustadz-ustadz terkemuka, artis-artis hebat, bahkan Bu Oki sendiri datang ke tempat saya, kata beliau. Padahal saya nggak datang ke sana, Allah kirimkan orang-orang hebat datang ke tempat saya, kata beliau. Jadi ini hikmah, ibu-ibu sekalian. Ini mungkin bisa dikategorikan bagaimana beliau mendahulukan kepentingan orang lain, ya, itsar. Mendahulukan kepentingan orang lain atas dirinya sendiri. Dirinya lapar, tapi beliau bantu orang lain. Apa kata beliau? Saya nggak mau terkena pada hadis Nabi, celaka ini orang-orang yang ketika dia ini kenyang sementara tetangganya lapar, orang lain lapar. Saya nggak mau begitu. Banyak orang lain yang lapar, nggak boleh saya ini kenyang seorang diri. Akhirnya beliau mentekadkan untuk hidupnya ini menjadi orang yang memberi makan kepada orang lain. Itulah kisah seorang muslim yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti contoh dari teladan ini juga, teman-teman sekalian.